warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Yasinta selaku MC malam hari ini. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom pada malam hari ini. Marilah kita buka forum group discussion malam ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung ke Bu Basri aja atau mungkin ada yang mau disampaikan Bu Arlini? Monggo dipandu, silakan. ya. Kepada Bu Arlini dipersilahkan untuk memandu forum group discussion malam ini. Ya udah, Mbak Basri, monggo disilahkan saja langsung ke pemaparan. Baik, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, maaf suara saya jelas Pak Yopi karena sinyal saya kurang bagus. Di sini nampak merah. Masih bagus, silahkan dilanjut. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan memaparkan mengenai rancangan pembelajaran yang saya akan susun. Selanjutnya nanti saya akan memaparkan tentang lembar kerja siswa. Pertama, rancangan pembelajaran saya buat untuk kelas 6 SD materi bilangan bulat. Tujuan dari pembelajarannya adalah melalui permainan gundu, siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada awalnya baru konsep, tapi ternyata konsep bisa langsung ke operasi. Saya coba dulu. Di sini saya membagi ke dalam 5 step. Yang pertama adalah perencanaan. Di sini biasanya nanti H-1 sebelum pembelajaran itu sudah harus guru menentukan konsep awal materi yang akan disampaikan, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Memberikan pretest itu di pertemuan sebelumnya. Menentukan permainan yang sesuai dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu permainan gundu. Siswa dibagi ke dalam 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Karena di dalam kelas 6 itu ada 30. Itu 30 kurang lebihnya. Pembagian kelompok berdasarkan nomor absen. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Masing-masing siswa akan diberi 10. Salah nih Pak, maaf saya langsung edit aja ya Pak. Ini belum Google Doc ya udah. Masing-masing siswa akan diberi 6 gundu. Jumlah seluruh gundu yang dibutuhkan adalah 6 kali 29. Oh ya, di kelas Mina itu ada 29 siswa Pak, maaf. Jadi ada 174 buah. Permainan dilakukan di permukaan rata atau kasar. Jadi di sekolah saya itu ada aulanya itu cukup luas. Bisa digunakan untuk melakukan permainan. Di sana itu ada karpet, karena kalau gundu itu dimainkan di permukaan yang datar itu akan menggelindingnya terlalu cepat, licin maksudnya. Iya, salah itu Pak. Jumlah seluruh gundu yang mana tadi Pak? Setiap siswa dibekali lembar kerja dan nantinya diminta untuk menyimpulkan. Di situ nanti ketika bermain itu akan saya berikan lembar kerja. Lembar kerjanya sudah saya susun. Selanjutnya, kemudian pengarahan 5 menit sebelum permainan dimulai, kecepatan. Yang pertama, guru memberikan narasi. Biasanya kalau di setiap pembelajaran itu saya selalu memberikan narasi terlebih dahulu, karena di anak SD itu mereka memang suka dengan cerita kemudian bermain.
Narasinya biasanya saya kaitkan dengan kayak kompetisi gitu. Contohnya seperti ini. Anak-anak, hari ini kita akan berjuang mutiara laut dalam. Mutiara itu dapat ditukarkan dengan koin yang nantinya koin itu dapat digunakan untuk memperbaiki nilai yang kurang. Satu mutiara nilai koinnya 10. Atau dapat pula ditukarkan dengan permen. Jadi saya suka menyiapkan permen di lemari kelas. Satu mutiara bernilai 1 permen. Karena mutiara ini sangat berharga, kalian harus berjuang melawan para pesaing lain. Apakah kalian siap menang? Gitu biasanya anak-anak akan bersorak gitu, senang banget. Biasanya sih saya pakai lempar botol juga sih Pak biasanya. Mainan-mainan yang sedang hit gitu saya pakai biasanya. Dan gundu baru pertama malah. Persiapan permainan. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Ini sudah dibentuk sebelumnya. Setiap siswa bermain dengan kelompok masing-masing. Masing-masing anak akan diberikan 6 gundu. 5 gundu sebagai modal dan 1 gundu sebagai gacok namanya itu. Nggak tahu nama bahasa Indonesianya apa. Tapi saya simpulkan aja, saya sebut dengan nama itu. Permainan terdiri dari 5 ronde. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan aturan permainan. Gambar bangun datar setengah lingkaran dikarpet menggunakan kapur jahit. Kemudian semua anak di setiap kelompok menaruh 5 butir gundu di dalam gambar setengah lingkaran. Ini nanti modal awalnya saya tentukan. Jadi di sini nanti saya lihat lembar kerja saya dulu ya Pak. Saya lupa di ronde pertama itu 5 atau 3. Intinya nanti saya sesuaikan dengan lembar kerja. Semua anak berdiri kira-kira 3 meter dari gambar setengah lingkaran tadi. Di belakang sebuah garis bersamaan. Jadi lurus kalau jaraknya 3 meter, 3 meter, 2 meter, 2 meter. Jadi secara bersamaan, tidak berganti-gantian. Setiap anak melemparkan gacok ke arah gambar setengah lingkaran. Anak yang gacoknya paling dekat dengan lingkaran atau yang jaraknya paling dekat, itu boleh main terlebih dahulu, disusul dengan anak-anak yang jarak gacoknya lebih dekat pula. Jadi misalkan itu gambar setengah lingkaran, ada anak pertama melempar jaraknya 10 cm, anak kedua 15 cm, anak ketiga. Nah, itu berdasarkan jarak gacok yang dia lemparkan. Itu urutan mainnya. Setelah pemain pertama mati, belum sampai situ. Anak harus memakai gacok yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang. Jadi dia nyentil gitu, cara nyentilnya insya Allah udah pada bisa dan disampaikan juga. Ada teknik menyentil itu pakai jari telunjuk dan jempol, ada yang menggunakan jari tengah dan jempol, itu dibebaskan cara menyentilnya. Setelah pemain pertama mati, maka pemain kedua yaitu pemain yang jarak lempar gacoknya lebih dekat dengan lingkaran. Sedangkan pemain pertama membiarkan gacoknya tetap pada posisinya, jadi nggak boleh dipegang. Jadi kalau dia berhenti di mana, ya biar di situ aja sampai pemain terakhir itu main. Itu teknisnya nanti saya bacakan ketika permainan itu akan dimulai. Kemudian bermain, ini lamanya kalau satu pertemuan itu ada 70. Pokoknya di matematika itu 2 jam pelajaran itu lamanya 70 menit ya Pak. Kalau dipakai untuk tadi pengarahan itu 15, bermainnya itu kurang lebih 40 menit. Nah, di sini peran guru. Guru mendampingi siswa saat bermain. Jadi kita memantau. Mengarahkan jika ada siswa yang belum memahami aturan permainan. Mengamati jika ada kelompok yang sudah selesai. Jadi kita kayak yang sudah selesai, sambil kita arahkan, ayo diisi tabelnya. Nanti ada lembar kerja itu, 1 ronde, dia selesai, dia ngisi dulu, baru main lagi seperti itu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan refleksi dan terakhir evaluasi. Nanti mungkin di sini bisa dilihat dari lembar kerjanya bentuk refleksi dan evaluasinya seperti apa. Lanjut ke lembar kerja atau dibahas di sini dulu Pak. Ini rancangan pembelajaran saya, kurang lebihnya seperti ini. Bagaimana Pak Yopi dan Bu Arli, mungkin ada yang di koreksi atau ditambahkan? Sebentar, ini pertemuan pertama kan ya? Atau pertemuan keberapa ini? Saya belum tahu Pak, untuk penelitian ini itu akan ke beberapa pertemuan. Jadi sebenarnya kalau permainan itu nggak bisa sekali bertemu langsung selesai. Cuman kalau mengingat bilangan bulat itu kita sekitar 3 pekan,
Berarti ini maksimal 3 kali pertemuan gitu. Selebihnya kan nanti kita udah prakteknya. Sebentar, maksimal 3 pekan. Kemarin sih karena di kelas 6 sendiri itu bilangan bulat itu sebentar ya Pak. Baru sekedar konser, hanya itu nggak terlalu jauh, yang soal cerita terlalu panjang itu juga. Bu Ardi ini memberi masukan terkait konten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya juga sempat baca beberapa kali rancangan pembelajaran yang ditulis Bu Pasri ya. Saya masih apa ya? Kok saya lebih besar pemikirannya bukan ke matematikanya, malah permainan gundunya seperti itu. Jadi saya ini penelitian ini dilakukan saat ini kan Bu ya? Iya, dengar. Ya, saya bingung nih Pak Yopi, maksudnya kalau permainan seperti ini dilakukan saat ini bagaimana caranya Pak? Ya, mungkin itu diklarifikasi sama Mbak Pasri, apakah di sekolahnya itu sudah offline, makanya di atas itu saya tulis pembelajaran ini online atau offline gitu. Iya, nah, Bu, itu juga yang menjadi itu juga menjadi pertanyaan saya sebetulnya di awal ketika saya menentukan untuk metodenya untuk permainan. Itu sebenarnya juga menjadi bahan pertanyaan saya, gimana ya nanti jalannya, sedangkan anak-anak itu belajarnya secara offline di rumah. Jadi tidak ada tatap muka. Ya, tidak ada tatap muka alias BDR. Itu masih perkiraan aja. Itu di Januari juga belum bisa tatap muka. Nah, itu saya juga mohon masukannya, sebaiknya bagaimana sebelum terlalu jauh, karena memang di sekolah saya sendiri belum bisa untuk belajar tatap muka. Tadi saya juga berpikirnya kalau ini dilakukan pada saat sekarang kayaknya sulit dilakukan. Bisa dilakukan misalnya dengan permainan bisa. Apa bisa boleh itu diganti dengan permainan yang lain. Saya banyak baca berbagai artikel jurnal menggunakan permainan, misalnya pakai kartu. Saya membayangkan tuh yang bisa dibuat oleh anak, bisa dimainkan oleh anak di rumah gitu. Misalnya selain ini permainan yang kalau ini kan bisa kan dilakukan di luar ruangan ya, kalau di rumah misalnya gitu, itu kan licin karena lantai gitu. Misalnya kalau permainannya diganti bisa bisa kayak saya membayangkannya nih ya, permainannya bentuknya kayak monopoli atau permainan ular tangga gitu loh. Permainan monopoli ada angka-angkanya, kalau dia mundur dia negatif, kalau dia maju dia positif, atau seperti itu. Pokoknya bayangan saya tuh berupa kartu atau pokoknya ular tangga seperti itu kan bisa ya. Jadi cari permainan yang bisa dibuat dan dimainkan sendiri di rumah seperti itu. Kalau saran saya sih, saya banyak kayaknya baca-baca bilangan bulat dengan menggunakan misalnya ular tangga, permainan ular tangga itu ada Bu, banyak itu di ada seperti itu. Ular tangga ada. Mungkin bisa mungkin ini metodenya eksperimen ya Bu ya. Kenapa Bu? Eksperimen ya Bu ya ngambilnya. Eksperimen ya nggak masalah sih, eksperimen atau desain riset bisa juga ya Pak Yopi ya. Cuman permainannya itu saya masih, kalau saya lihat dari rancangan pembelajarannya lebih ke anak kayak PLBJ jadi seperti itu, jadi ke PLBJ. gitu. Matematikanya cuma di akhir itu kan ya, berapa anak yang mengumpulkan gundu seperti itu kan. Kalau misalnya dalam maksudnya matematikanya itu tidak di akhir permainan, tapi proses permainannya itu adalah matematika, maksudnya seperti itu Bu. Kalau saya tadi sebaca ya Bu, baca sekilas yang punya Ibu tadi sore gitu, gimana menciptakan permainan tapi dalam permainan itu sifatnya matematis gitu. Itu sebenarnya masukan saya, permainannya mungkin bisa diganti gitu. Seperti itu, permainannya itu sifatnya matematis, bukan permainannya tersendiri baru di kesimpulannya adalah matematika. Seperti itu Pak Yopi. Bu Pasri. Gitu ya Bu, sebetulnya memang saya ada beberapa referensi permainan. Cuman kalau kita
Ini dari konsep awal saya ya Bu. Saya berpikir begini memang. Saya ingin mengemas matematika itu, namun tidak tampak seperti matematika. Kalau untuk permainan, gundu ini juga sebetulnya pilihan ke beberapa permainan yang sudah saya pikirkan. Awalnya saya ingin menggunakan permainan yang memang anak-anak itu sedang hits dimainkan, yaitu lempar botol itu sampai berdiri. Jadi botol itu diisi dengan setengah air, kemudian dia lemparkan diputar gitu. Kalau dia berdiri berarti poin dia 1. Kalau dia jatuh berarti -1. Terus seperti itu. Saya memang konsepnya itu kalau setiap mengajar itu jarang saya menggunakan yang dari awal tuh terlihat matematis gitu. Kayak misalkan ular tangga sudah ada angka di situ, kemudian apa ya, Lego ya, apa sih satu lagi, Tapo Uno atau temannya satu lagi yang Sudoku. Pokoknya saya tuh memang konsep itu benar-benar anak itu bermain tanpa sadar kalau dia itu sedang belajar matematika. Nah, untuk gundu ini memang menjadi pertanyaan saya juga bagaimana nanti cara merealisasikannya dalam penelitian. Oleh karena itu, saya juga menyiapkan sebetulnya beberapa cadangan permainan. Salah satunya mainan yang sedang anak-anak sukai. Kenapa saya tahu? Karena memang di sekitar saya pun memainkan itu. Kalaupun itu bisa juga digunakan. Ibu pernah nggak melihat yang challenge lempar botol berdiri gitu? Ibu pernah nggak melihat di mana gitu? Iya, pernah melakukan. Nah, itu saya sebetulnya sering banget menggunakan itu juga di kelas. Jadi memang anak-anak tidak perlu membeli ular tangga, anak-anak tidak perlu membeli kartu, cukup apa yang ada di rumah. Salah satunya lempar botol itu yang pernah saya pakai. Jadi itu individu. Jadi lempar ketika botol itu bisa berdiri dia +1, jatuh dia -1. Tapi kelemahannya adalah ketika dia hanya +1, -1, +1, -1 itu nggak muncul angka di situ. Kalau kelereng kan modal kelihatan 3, dia pas main dia dapat 2, jadi angkanya tuh main ada 2, 3. Nah, kelemahan di lempar botol itu adalah selalu +1, -1, +1, -1, +1, -1 terus-terusan. Itu kelemahannya. Yang kedua, kenapa saya tidak menggunakan sejenisnya kayak kartu, kemudian yang berbau-bau dadu, itu karena memang di sekolah saya itu memang backgroundnya sekolah Islam. Ada beberapa kasus ketika anak itu kita kasih dadu dan ular tangga, itu kesannya kayak maaf nih, kayak bermain judi. Jadi anak jadi kesannya sebenarnya kalau kita mengarahkannya dengan benar itu akan benar. Tapi sejauh ini di sekolah saya itu tidak pernah menggunakan konsep kartu, remi dan teman-temannya itu tidak kita kenalkan sama sekali. Gitu Bu Arli. Maksudnya kartu di sini bukan kita beli dari luar atau pakai kartu remi atau kartu bisa kita buat sendiri dari karton, seperti itu maksudnya, kreasi anak sendiri gitu, seperti itu. Gitu. Jadi nggak pakai kartu yang atau apa sih, aku nggak tahu nama-nama kartu ya. Ya kartu yang bisa gitu. yang buat main beli di warung atau gimana, saya kurang paham. Jadi kartu itu bisa dari karton, bisa dari kreasi anak sendiri. Jadi bisa nggak dalam bentuk kartu juga bisa, misalnya dari karton bisa, karton yang dihias oleh anak juga bisa, seperti itu. Jadi konotasinya bukan kartu yang dipakai misalnya buat main yang nggak bagus lah, seperti itu. Oh iya. Berarti nanti ya, maksudnya saya seperti itu karena Mbak ada bentuk kayak bikin dulu gitu ya Bu. Jadi kayak ada instruksi buat dulu ini gitu sebelum kita main gitu ya Bu. Iya, bisa dimainkan sendiri, bisa dimainkan dengan orang tuanya, bisa dimainkan dengan kakaknya, kan seperti itu kan, karena kita masih BDR, nggak tahu sampai kapan BDR-nya. Oh iya, benar-benar. Apalagi kalau keluar rumah kan sekarang juga, apalagi kalau misalnya lingkungannya sudah ada beberapa lingkungan yang di lockdown gitu kan, anak-anak juga nggak boleh keluar rumah. Nah itu juga harus diantisipasi seperti itu. Baik Bu. Nanti insya Allah coba di konsep lagi untuk permainannya. Ada lagi Bu Arli? Ya, saya sih cukup sampai ke situ dulu sih Bu. Tadi udah sempat baca itu. Saya lebih ke permainannya itu. Nanti kalau misalnya permainannya bisa nanti diskusi lagi nanti tentang permainannya, bagaimana ketentuannya, seperti itu. Oh iya, baik. Oke Mbak Parsi dan Mbak Arlini, jadi
Ini tadi ada dua konsep yang bagus ya. Yang pertama, meyakini bahwa jika bisa itu ketika bermain itu sudah melibatkan matematisasi. Nah, yang satunya beranggapan kalau bisa tidak menampakkan matematikanya. Nah, itu sesuatu yang menarik ya. Jadi poin menarik yang perlu kita diskusikan, tetapi diskusi itu tidak berguna ketika kita tidak tahu tujuan pembelajarannya. Misalkan tujuan pembelajarannya apa, Mbak? Coba kita ke atas dulu. Anda kursor ke atas dulu. Oke, di situ tujuan pembelajarannya jelas. Saya kurang tahu. Yang jelas di situ distatekan menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pertama, pertanyaannya adalah letak dari penjumlahan bilangan bulat itu ada di permainan yang keberapa tadi? Mungkin lihat di lembar kerja kali ya, Pak? Enggak, di sini harus tahu. Kalau di sini kan tidak nangkap ya, Pak. Di gundu itu nanti di ronde pertama itu misalkan anak mendapatkan 3 sedangkan modalnya 2, dia kan otomatis akan ada pengurangan tuh, Pak. 3 dikurang 2, 1. Nanti kalau dia misalkan tidak mendapatkan sama sekali kan berarti 0 dikurang modal yang harus dia pakai untuk di ronde selanjutnya. Itu sebenarnya kalau ini prakteknya mah ada, Pak, penjumlahan pengurangan itu. Iya, coba ke bawah dulu. Ini kan permainannya ya. Nah, letak dari penjumlahannya yang mana? Tidak saya paparkan di rancangan pembelajaran, Pak. Bukan diminta memaparkan, letaknya mana yang bahwa permainan ini itu mengarahkan mereka ke penjumlahan bilangan tertentu gitu. Bentar, Pak. Di sini sebetulnya, jika anak berhasil, ini kan menyerang dia. Anak harus memakai gaco yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang agar gundu di dalam lingkaran itu keluar. Jadi di awal kan anak-anak itu meletakkan 5 nih modal, berarti udah 5 itu di sana. Nah, jika berhasil melakukannya, dia menyentil, maka anak boleh menyimpan setiap gundu yang kena jentik. Jadi gundu yang keluar dari lingkaran itu kan dia ambil tuh. Jadi antara menaruh modal itu kan meletakkan, kemudian dia mendapatkan, itu menambah, kemudian dia tidak mendapat. Sebenarnya di sini sih letaknya. Oke. Pertanyaannya itu permainannya itu harus berpasangan atau sendiri bisa? Saya soalnya nggak ngerti apa-apa soal gundu itu. Sendiri bisa. Bisa ya? Bisa. Main sendiri kan kita taruh 5, kita main aja sendiri. Ntar keluar dari lingkaran, yang keluar kita ambil. Kalau gaco kita di dalam ya udah mati. Berarti yang kita dapat berarti modal tadi kita berapa? Oke, kalaupun bisa sendiri ataupun kalau kepepetnya harus berpasangan misalkan dengan kakak atau dengan orang tua, atau mungkin tadi Anda bilang bisa sendiri, mungkin enggak itu disajikan di dalam instruksi-instruksi di lembar kerja online mereka. Misalnya nih activity 1. Jadi biasanya kalau membuat aktivitas itu kan harus detail ya kalau dalam eksperimen. Nah, aktivitas pertama, kalau ini kan RPP ya Mbak ya. Nah, aktivitas pertama misalkan saya ketik di sini misal ya. Aktivitas pertama itu apa gitu ya. Nah, kemudian aktivitas kedua
itu apa. Nah, masing-masing aktivitas ini bisa nggak disajikan secara online. Kemudian mereka melakukannya di rumah. Bisa, insya Allah bisa. Oke. Setiap aktivitas ini, misalkan aktivitas pertama, mereka langsung diminta mencatat pekerjaan mereka. Bisa nggak seperti itu? Mencatat pekerjaan atau hasil permainan masing-masing di setiap step aktivitas. Jadi per aktivitas, misalkan aktivitasnya yang pertama apa? Misalkan Anda menyuruh anak untuk mengambil, saya nggak tahu ya permainannya, saya itu benar-benar blank, saya nggak tahu yang gundu itu seperti apa. Misalkan saya anggap kayak kelereng misal ya Mbak ya, saya nggak tahu. Nah misalkan anak mengambil di sebuah dus ya, biarkan mereka mengambil, terserah mereka. Nah berarti nanti di sini di aktivitas pertama itu kita tidak mengarahkan mereka berapa kelerengnya, tapi mengarahkan ambillah beberapa kelereng. Berarti dia akan menuliskan di aktivitas pertama ini dia akan menuliskan 5 misal ya, di siswa yang lain 4 ya, di siswa yang lainnya lagi beda-beda gitu ya. Nah kemudian aktivitas selanjutnya misalkan ngapain, dan itu dicatat lagi ya, dan setiap permainan itu menghasilkan activity yang bisa direkam baik secara pencatatan tadi, sehingga nanti misalkan aktivitas kedua itu menghasilkan negatif 4 misal loh ya, saya cuma memberi contoh. Nah kemudian aktivitas ketiga ya, itu misalnya ya, aktivitas ketiga adalah aktivitas yang ingin tahu bahwa 5 tambah N 4. Nah masing-masing aktivitas itu diarahkan seperti ini itu mungkin enggak si gundu itu? Mohon maaf, ini saya soalnya nggak begitu familiar dengan gundu. Jadi misal nih kayak Mbak itu gambar, misal nih gambar bangun datar setengah lingkaran di karpet menggunakan kapur jahit. Apa itu kapur jahit? Kapur yang buat menggambar. Kalau di sekolah sih ada Pak, jadi karena ada medianya karpet itu kita menjahit juga ada. Kapur yang buat baju kalau penjahit itu, jadi dia nggak ngerusak bahan. Bentar, kita itu konteks. Itu kalau di sekolahan kasusnya. Nah, enggak, kita itu kan penelitian, konteksnya disesuaikan dengan yang akan kita lakukan. Nah, ini misalkan RPP yang biasa kita pakai. Memang enaknya guru itu kan RPP sudah ada, ya kan, sehingga lebih cepat. Nah, tetapi harus kita sesuaikan dengan konteks yang kita lakukan ke depan. Oh, saya melakukan ini itu nggak mungkin terjadi. Ya, kita ganti kapur ini dengan apa. Nah, kalau ini tidak mungkin terjadi di sekolah, kan berarti di rumah dia pakai apa? Saya nggak tahu ya. Misalkan pakai apa? Nah, monggo dipikirkan. Soalnya saya itu nggak kebayang mainnya itu gimana ya, main dari permainan ini. Kemudian anak di setiap kelompok menaruh 5 butir gundu. Nah, apakah harus kita itu mencetakkan angka-angka di sini? Nah, kalau boleh nggak misalkan beberapa gitu, atau Anda bilang lebih dari 3 gitu, atau kurang dari 4 atau gimana itu ininya clue-nya, sehingga anak di setiap kelompok itu bisa menghasilkan hal yang berbeda. Nah, dan perhatikan di sini itu setiap kelompok ya. Anda juga harus memikirkan kalau setiap kelompok berarti di ini berkaitan dengan sistem online-nya di LKS-nya, kemudian di
apa namanya, Anda biasanya pakai apa namanya Mbak itu GS ya, apa Google Classroom ya? Iya. Nah itu apakah settingannya juga per kelompok gitu atau gimana? Ini juga harus dipikirkan. Oh Pak, itu mah settingan untuk apa offline. Nah lagi-lagi ini di atas ya, di atas itu udah saya sebutkan ini offline atau online. Kalau online rencanakan yang online, jangan online tapi direncanakan offline. Nanti ya apa yang kita ketik ngamplah dong, ya kan? Nah jadi harus kita sesuaikan. Jadi apa yang kita, tapi alhamdulillah ini Bu Pasri udah apa ya, kalau saya sebut ini ngebut semalam gitu ya, jadi gitu ya, berarti ya memang beliau nah dan gini, apakah aktivitasnya itu hanya sekali ini aja? Saya minta coba Anda ke atas dulu, ke judul rancangan pembelajaran. Di paling atas, ini saya tandai di sini ya. Saya mohon nanti setiap aktivitas, karena nanti kita kan tidak menampilkan RPP-nya, tapi menampilkan aktivitas pertemuan pertama itu ngapain. Nah, pertemuan itu harus ada kriteria sukses. Misalkan nih, dalam pertemuan ini, ya, ini kan pertemuan ya, pertemuan 1 misalkan ya. Nah, kriteria sukses dari pertemuan pertama itu apa? Anak mampu menjumlahkan itu tadi 5 tambah min 4. Ini kriteria sukses pertama. Kriteria sukses kedua misalkan anak mampu, misalkan pengurangan ya. Saya nggak tahu ini disesuaikan dengan tujuan Anda ya, mampu. Iya. Nah, jadi kriteria sukses ini itu sebagai acuan kita apa namanya, nanti di akhir pembelajaran itu anak sudah dari kriteria sukses itu ada 4 misalkan, atau 3 aja lah ya, ada 3 anak mampu. Ini di RPP nggak ada ya, kurang tahu ada apa enggak. Nah ini kalau di luar negeri sukses kriteria ini banyak Anda temukan di apa lesson plan atau RPP mereka. Nah anak mampu apa, pokoknya saya kurang tahu. Nah intinya dia lebih spesifik daripada tujuan ya. Tujuan itu lebih umum. Kalau kriteria sukses itu dia sampai detail, kita itu membelajarkan apa dan itu dia misalkan ada 3, yang sukses berapa, misalkan 2, boleh nggak apa-apa, berarti yang satu itu menjadi refleksi, dan itu hanya terjadi berapa orang misalkan. Kalau misalkan 1 orang, apakah cukup kita ulang? Kalau nggak cukup ya, kalau cuma 1 orang ya kita tinggalkan ya, bukan kita tinggalkan ya, tapi kita melakukan pengulangan sembari melakukan materi yang selanjutnya. Nah ini pertemuan pertama, nanti ada pertemuan kedua. Jadi formatnya boleh RPP kayak gini Mbak Pasri, tapi nanti yang ditampilkan di dalam lampiran artikel jurnal itu lebih kepada aktivitas pembelajaran. Misalkan pertemuan pertama, atau kalau di artikel itu misalkan setiap minggu hanya 1 pertemuan, berarti ya minggu pertama. Tapi kalau misalkan di SD kan biasanya 3 kali ya dalam seminggu ya berarti iya, betul. 3 kali 1 minggu. Ya berarti pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan atau sesi pertama, sesi kedua. Nah monggo lah. Nah itu masing-masing ada ininya apa namanya, lesson plan atau apa ya, aktivitasnya. Nah yang penting itu di sini tadi aktivitasnya tadi. Nah ini aktivitasnya, misalkan anak mampu menjumlahkan 5 tambah min 4 misalkan tadi ya, ini ada. Nah mungkin enggak Mbak gundu itu modelnya ada kayak gini, mungkin enggak juga gundu itu mewakili kayak gini.
Kalau pola permainannya tadi misalkan tidak ditentukan ya Pak, kalau saya kan di awal menentukan bahwa modal itu saya tentukan 5, kemudian permainannya itu berronde-ronde gitu. Nah, sebetulnya bisa dengan konsep seperti yang Bapak paparkan, asal jangan ditentukan. Misalkan, pokoknya siapkan sebanyak kelereng yang kamu punya. Di awal permainan, ambil berapapun gitu, kita nggak usah tentukan. Jadi yang diambil itu nanti ditulis di aktivitas, kemudian mainkan, misalkan sendiri juga bisa, bersama keluarga juga bisa. Nah, yang ketika dia main dan bisa mengenai tanpa matinya dia berarti gacoknya dia berhenti di dalam lah aturannya. Berarti itu bisa Pak, di setiap aktivitasnya kalau kita tidak menentukan jumlah yang harus dijadikan modal. Oke, sebenarnya langsung menentukan angka nggak terlarang ya Mbak. Nah, ini tadi itu hanya biar tidak ini ya, istilahnya tidak mereka itu kaku dengan bahwa nanti jawabannya kalau ndak ini kalau ndak ini nanti salah gitu. Boleh sih di-statkan misalkan 5 berarti. Boleh. Tadi saya bilang nggak terlarang. Misalkan ini apa sih? Misalkan membuat bla 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 menaruh 5 butir. Ya ini berarti belum kalimat matematikanya belum terbentuk ya kalau ini ya. Oke Pak. Enggak, maksud saya ini yang paragraf pertama itu kalimat matematikanya belum ada kan? Itu 5 butir gundu-gundu itu apa sih Mbak? Aku nggak ngerti. Tahu Pak, yang mana Pak? Enggak, gundu itu apa? Kenapa? Gundu itu apa gundu? Kelereng Pak, kelereng. Hanya saja saya menggunakan bahasa anak sini aja sih. Kalau mau kelereng sebenarnya lebih umumnya kelereng. Oke. Berarti ini 5 kelereng. Nah, coba kita ke aktivitas Anda ya. Kemudian semua anak berdiri kira-kira 3 meter. Nah, 3 meter dari lingkaran itu digunakan untuk matematika enggak? Coba ke bawah Mbak, bawah. Yang aktivitas tadi. Bawah. Nah, iya. Nah. Oke, di aktivitas pertama belum ada matematikanya ya. Kemudian aktivitas kedua, semua anak berdiri kira-kira 3 meter dari lingkaran di belakang bla 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 bla, boleh main terlebih dahulu. Itu ada matematikanya enggak? Enggak ada. Belum. Oke. Anak harus memakai gacok. Gacok itu apa? Peluru yang dia pakai untuk menembak kelereng Pak. Oke. Jika berhasil bla bla ke bawah dulu. Itu udah ada kalimat matematikanya enggak? Belum. Kalimat matematik. Ya. Kemudian setelah pemain pertama mati. Oh, berarti ada pemain kedua berarti ya? Sebenarnya kan memang saya merancang ini tuh di pikiran saya tuh masih di kelas Pak. Jadi saya belum ke online. Jadi kalau ini mau dibahas memang ini masih di luar konsep online. Oh ya Nanti udah. mungkin saya rubah dulu Pak. Oke, kalau gitu berarti ini dirubah dulu ya Mbak Pasri. Tapi gini, kita kan bisa memplanning bahwa ini itu hal yang tidak mungkin diterapkan. Itu kan misal loh ya. Kan kita bisa menerawang itu. Oh ini tuh bisa diterapkan ketika online. Itu kita sebagai guru kan tahu itu. Oh ini bisa diterapkan kok Pak. Kalau bisa diterapkan berarti bisa lanjut. Karena yang tahu lebih tahu itu malah Bu Pasri dengan teman-teman guru yang di SD. Kalau saya mah nggak ngerti gitu ya. Apakah ini nanti bisa diterapkan ketika online? Karena tidak semua itu saya ketahui, kayak bahkan tadi Anda bilang gundu-gundu itu ya, Anda bilang kalau kelereng ya saya tahu gitu. Nah, permainannya seperti apa saya belum tahu. Nah, apakah permainan itu bisa diterapkan secara online dengan beberapa instruksi-instruksi yang Anda sediakan? Nah, jadi lembar aktivitasnya itu ya itu tadi kayak instruksi-instruksi seperti itu. Jadi ini nanti langsung mengarah ke aktivitasnya Mbak Pasri. Jadi pertemuan pertama itu aktivitasnya apa saja. Dan memang mau tidak mau setiap kalau tadi
benar, saya setuju sih dengan pendapat Mbak Pasri bahwa kita menyajikan permainan seolah-olah tidak ada matematikanya, tapi tetap dia belajar matematika, ya. Jadi bukan di akhir saja gitu ya, ketika ini apa. Tetapi perlu diingat ketika yang namanya konsep yang biasa kita pelajari kan belajar sambil bermain, ya kan? Bukan apa ya? Bukan dibalik, ya, bermain sambil belajar. Nah, jadi bisa aja sih bermain sambil belajar, hanya saja tidak setiap apa yang dimainkan itu fokus dengan apa yang dipelajari dan sesuai dengan tujuannya, gitu kan. Bisa kita itu bermain sambil belajar, tetapi belajar yang belum arahnya itu tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai ya, arahnya itu kan mencar-mencar gitu ya. Banyak hal yang kita dapatkan ketika kita bermain, ya kan? Tapi kan arahnya kemana-mana, nggak jelas gitu. Nah, jadi ini nanti diperbaiki dulu, kemudian kita beranjak ke lembar kerja dulu. Isinya lembar kerja apa itu? Langsung pretest sama post-testnya aja Mbak Pasri. Belum selesai yang post-testnya, Pak. Yang pretest? Yang pretest sudah. Oke. Nah, pertama ini yang belum, saya minta ada ininya Mbak Patri, indikatornya. Anda kan dulu pernah membuat ya terkait pecahan ya, perkalian pecahan kan? Pernah. Nah, perkalian pecahan, Anda membuat indikator terlebih dahulu kan? Ya. Nah, lupa, Pak. tuh gimana sih? Kita kan punya memori yang bisa mengingat itu, Mbak. Sekarang lupa kan bisa kita. Yang saya ingat. Nah, jadi indikator kita buat, kemudian baru soal, ya. Jangan gitu. Siap. Nah, jadi misalkan kita buat tabel, ya. Nah, tabelnya mana sih? Disebutkan tabel. Jadi ini misalkan bukan nomor ya. Ini indikator. Nah, ini soalnya apa? Jadi kita langsung melihat gitu Mbak, ini Anda Iya, ingin apa sih di indikator? Oh, ingin anak mampu mengevaluasi apalah gitu ya. Saya kurang tahu ya yang diinginkan Mbak Pasri. Nah, jadi di sini ada soalnya. Kemudian ya. Jadi jangan soal dulu, karena soal dulu nanti takutnya kemudian begini. Nah, pretest seperti ini atau tes gitu, ini itu relevan dengan apa yang kita ajarkan apa enggak, itu juga harus kita pikirkan. Jadi nanti lampirannya ada tes seperti ini ya, kemudian ada ya silahkan. Nah, di sini ada kunci jawaban. Kenapa kunci jawaban? Ada kunci jawaban. Enggak di dalam kolom sini aja, Pak. Enggak di dalam tabel maksudnya. Oh, nanti monggo, itu terserah. Silahkan. Jadi pokoknya kenapa kok perlu kunci jawaban? Untuk mengecek bahwa jawaban kita itu enggak salah jawaban, atau nggak bisa dikerjakan mungkin, dan juga kita bisa memanage waktu. Ketika kalau kita ngerjakan ini itu katakanlah 3 menit, berarti siswa berapa menit misalkan, gitu ya.
baru nanti kita dapat soal. Nah, jadi misalkan kayak gini, anak mampu, saya kurang tahu ya, ini karena kita bacanya dari soal dulu ya. Anak mampu menyatakan simbol ke dalam tulisan misalkan. Nah, kemudian titiknya itu jangan banyak-banyak, Mbak. Titiknya itu 3. 4. Ya, bentar dulu. 3, kemudian dititik lagi. Nih, nah jadi ada 4. Nah, gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, saya perlu indikatornya dulu. Nah, yang indikator ini disesuaikan dengan apa yang ingin Anda capai. Misal Anda ingin kemarin bahwa konsepnya yang tidak bagus, berarti Anda ingin meningkatkan pengetahuan konseptual. Nah, dulu Anda kalau udah lupa, saya ingatkan lagi, dahulu kala itu ada pengetahuan konseptual sama pengetahuan prosedural, ya kan? Nah, biasanya kalau prosedural itu setengah kali 1/4, gimana caranya, hasilnya bagaimana, ya kan? Tapi kalau misalkan ada gambar, ya, kemudian diminta menunjukkan mana perkaliannya dari gambar ini, nah itu biasanya konseptual. Nah, ini disesuaikan dengan apa yang Anda teliti. Nah, sehingga nanti kita ketemu indikatornya adalah mampu apa. Karena kita eksperimen ya, Mbak Patri, jadi harus memang eksperimen itu sedikit dalam tanda kutip sedikit rigid. Itu Mbak Patri. Jadi kalau ini sudah selesai, langsung kita konsultasikan ke misalkan Mbak Alini. Bu, saya sudah selesai, mohon masukannya, biar Mbak Alini langsung memberikan masukan, dan saya mohon tolong Mbak Alini nanti langsung dipandunya langsung diketik di sini ya. Jadi jangan berbasis konseptual atau berbasis suggest lagi. Jadi misalnya suggestnya apa misalkan, nah kita tulis aja di sini tik gitu. Nah biar itu, nah, ini saya minta tolong Mbak Alini, kemarin Bu Nonela juga begitu. Jadi memang kita karena udah waktunya udah mepet sekali, jadi tanggal 10 itu kementerian deadline semua ya, setiap kementerian di tanggal 10 itu udah pelaporan keuangan, sehingga kita juga diburu-buru gitu. Nah, imbasnya ya, meskipun sampai sekarang kita belum ini. Oke, gitu ya Mbak Patri, saya kira itu. Baik Pak. Karena biasanya yang pertama itu mendapatkan waktu yang lebih ya, dan alhamdulillah Mbak Patri pertama terus ya. Dan itu salah satu keuntungan ya, karena memang niat kita memang biar cepat selesai ya. Jadi kalau misalkan kayak gini terus kan Bapak Ibu saya yakin bosen lah. Mbak Patri, tulisan saya ini apa tercatat di situ kan? Coba ke atas. Terpampang nyata. Ya, terpampang nyata Pak. Oh ya udah. Jadi itu ya. Saya kira itu saya kira ya, nanti Mbak Patri yang penting itu kalau perlu apa progres Anda meskipun sedikit kita laporkan ke Mbak Alini atau saya gitu ya, atau di grup aja ya Pak. Boleh di grup boleh. Nah jadi biar kalau misalkan berbelok itu bisa diluruskan dengan cepat kalau kita baik progresnya dilaporkan gitu ya Mbak Alini. Iya Mbak Alini dengan Mbak Patri. Saya kembalikan ke. Baik Pak. Ya silakan ditutup, kemudian dikembalikan ke Mbak MC atau moderator. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas masukan-masukannya. Kesempatan waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Patri. Silakan kepada guru yang lain.
untuk mengajukan diri share screen. Ya Sinta, sebelum ke yang lain boleh nggak saya sedikit aja nanya? Tadi mau nanya tapi udah ditutup. Cuma sedikit aja, pasti terkait permainan tadi, permainan gundu itu sama nggak sih dengan kelereng? Sama ya? Sama, cuman ada beberapa yang aturannya berbeda aja sih, Bu. Jadi pemain kelereng atau gundu itu pada intinya sama dari alat dan cara mainnya. Tapi untuk teknis aturannya itu yang membedakan biasanya. Tergantung aturan yang membuat masing-masing aja. Itu jujur karena memang saya belum pernah membaca artikel punya ini ya, punya Mbak Bu Pasri. Jadinya tadi masih agak sedikit mencerna ini tuh arahnya kemana gitu. Tujuan penelitian Bu Pasri tadi mengarahnya ke bilangan bulat. Lalu juga tadi saya dengar ada operasi bilangan bulat, ada juga yang ke bilangan positif negatif. Jadi karena saya juga tadi sambil kesana kemari, ini anak-anak kebetulan belum tidur, jadinya masih mencoba memahami sebetulnya arahnya kemana Mbak Pasri. Mungkin tadi saya agak skip kali ya arah penelitiannya itu. Arahnya itu ke ini Bu. Yang pertama itu meluruskan miskonsepsi siswa, kemudian meningkatkan pemahaman siswa. Jadi kalau anak-anak di SD itu susah sekali disebut bilangan bulat. Itu apa yang mereka tahu tuh kan biasanya 0, 1, 2, 3, 4, padahal itu juga bulat juga. Cuman bedanya di sini yang sulit itu di bilangan negatif. Gitu sih. Jadi Bu. memang tujuannya itu untuk pengenalan bilangan positif negatif, Bu Pasri. Salah satunya itu, Bu. Oh gitu. Karena dalam bayangan saya kalau misalkan yang bilangan positif negatif itu saya pernah ada tuh Pak Yopi waktu kita kegiatan apa sih waktu itu bareng Pak Yopi itu yang meriksa Inobel ya. Inobel itu tapi memang bukan permainan gundu sih. Yaitu bola ya, jadi antara bola yang biru dengan bola yang merah, lalu dilabeli kalau misalkan merah berarti dia bilangan negatif. Hal semacam itu kan ketika nanti misalkan dijumlahkan, kalau biru ketemu merah itu kan jadi 0 kayak gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Kan sebetulnya tadi saya setuju dengan Bu Arlini ya di awal bahwa permainan itu kan sebetulnya hanya istilahnya mah ya sebuah konteks yang akan menggiring ke arah pemikiran matematika, yang artinya tujuan utamanya itu sebetulnya mah konsep matematikanya gitu kan tadi yang di awal yang saya simak dari Bu Arlini. Nah sehingga memang ya saya paham tadi Bu Basri berargumen bahwa pengennya itu anak supaya tidak terbebani bahwa ini tuh belajar matematika padahal menanamkan konsep matematika. Tapi memang tetap perlu ya, walaupun misalkan satu permainan itu memang menyenangkan bagi siswa itu ya, belajar matematika melalui permainan akan lebih menyenangkan, tapi tetap konsepnya harus dapat gitu. Saya nggak tahu apakah arahnya ke sana kalau memang dikaitkan permainan gundu dengan bilangan positif negatif itu pada akhirnya nanti si gundunya tersebut atau apa ya kelerengnya atau bolanya itu tersebut dijadikan nanti pemodelan. Kalau di RMB itu ada istilah model of model for ya, yang mana nanti si dari yang gundu itu nanti dia akan dijadikan tools untuk menggiring ke konsep bilangan positif negatif. Apakah seperti itu atau bukan, saya kurang paham ya karena memang tadi saya masih meraba-raba. Tapi kalau misalkan nanti saya coba cari ya Bu Pasri, ingetin saya ya, saya akan coba buka-buka file lagi saya tentang yang dulu Pak Yopi yang pas kita meriksa tentang Inobel, ada yang agak-agak mirip kayak gini, mirip Bu Pasri. Mungkin nanti bisa jadi salah satu rujukan ya. Kalau saya nanti nemu file nanti Bu Pasri setelah ini ingetin saya ya, japri aja Bu, ada nggak yang artikel yang tentang apa penanaman konsep bilangan positif negatif lewat permainan bola. Ya, nanti ingetin ya Bu Pasri ya. Baik, kalau baik, saya Bu. lupa. Ya, itu aja dari saya sedikit. Terima kasih Bu Puri atas masukannya. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Puri, bisa sekarang bisa dilanjutkan ke guru yang selanjutnya. Ya, jadi ini ada Bu Eva. Jadi ini harus maju semua ya. Nanti sampai jam berapa silahkan lah. Ya,
Kalau menunggu yang lain, nah ini nggak selesai ini. Jadi pokoknya harus kita tampilkan. Ada Bu Masito? Ada Pak. Saya mungkin, halo Pak, kedengaran ya? Ya, gimana Bu? Ini mungkin saya belum bisa screen share. Jadi ini saya mau coba ini yang progres yang saya lakuin, maksudnya selama ini ya, maksudnya ya inilah. Jadi saya sudah berdiskusi dengan tiganya, karena kan kemarin dari Bapak itu saya jadi guru bukan saya yang ngajar tapi observer gitu ya Pak. Karena kan ini untuk konsep awal pecahan itu di kelas 3. Untuk kelas 3 itu saya sudah bertanya sama guru kelas 3-nya untuk pecahan untuk kelas 3 itu semester 1 ini pecahan senilai Pak, pecahan senilai. Nah, terus saya tanya juga karena kan sudah lewat katanya di tema 2. Jadi untuk pecahan senilai itu beliau itu sudah menggunakan metodenya itu dengan mengalihkan dan kali silang seperti itu. Jadi langsung ke cara praktis gitu. Kalaupun ada gambar hanya sekilas. Terus saya juga udah minta izin untuk nyoba menggunakan nanti untuk pretestnya. Ini sampai ke itu ya Pak, sampai ke instrumen itu sampai kita uji coba ke siswanya atau hanya ini aja Pak? Ibu penelitian apa, PTK ya? Ya, PTK. Ya, kalau biasanya kalau instrumen terkait kayak PTK itu cukup konsultasi dengan kolega, kemudian dengan kita juga nanti tesnya mohon disusun. Baru coret-coret itu Pak. Jadi jadi saya coba menggunakan Google Form dulu ke anak-anak, karena kan kemarin Bapak sarankan tetap online ya. Jadi hanya 5 soal pretest. Jadi yang soalnya itu isinya tentang apa sih, anak kenal nggak sih dengan apa sih pecahan itu sebutannya gitu, karena masih kelas 3. Nah terus juga misalnya satu bagian itu dibagi itu mereka tahu nggak sih cara nyebutnya gitu. Nah terus nanti setelah pretest itu saya buat ininya di pas selanjutnya itu saya membuat karena itu fun cooking. Waktu kemarin ada masukan juga dari Bu Puri kan bekerja bersama orang tua ya. Jadi nanti saya berikan langkah-langkahnya, persiapan untuk fun cookingnya gitu. Jadi nanti mungkin ada Zoom meeting dengan orang tua beserta anak. Jadi nerangin ininya Pak, langkahnya. Jadi bahan apa aja yang diperlukan, ya paling saya pakai telur sama ya yang ada di rumah aja. Jadi anak itu masak itu ditemenin sama mamahnya gitu. Jadi bikin 2 telur dadar. Jadi 2 telur dadar, nanti telur dadarnya itu nanti kan biasanya kalau mama tuh ibaratnya bisa bikin telur dadarnya itu biar bulat gitu ya Pak. Nah nanti kalau sudah selesai itu saya akan minta mereka berdua dengan mamahnya itu bagi 2 dulu. Nah nanti dibagi 2 lagi. Jadi intinya gini Pak, saya pengen anak-anak itu dengan fun cooking itu mereka paham kenapa 1 dari 4 bagian itu bisa sama dengan 2 dari 8 bagian telur gitu yang sudah dipotong. Nah terus nanti karena ada dua telur yang sudah dipotong 8 itu ada 2, nanti kita coba bagiannya itu disatukan jadi 9 bagian gitu. Nanti jadi mereka
maunya biar mereka menemukan konsep, oh ternyata nanti 1/3 itu sama dengan 3/9, ternyata bisa ujungnya nanti bisa sebenarnya bisa dikali, tapi mereka udah paham konsepnya itu dari mana gitu loh Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Masitoh ya, udah menyempatkan hadir ya, meski ya semoga cepat sembuh ya. Jadi alhamdulillah sudah menyempatkan untuk hadir. Mungkin tadi beberapa teman mungkin masih kurang terbayang dengan apa yang Bu Masitoh sampaikan, karena kan dan mungkin kebayang tapi bisa diinterpretasikan berbeda, itu juga sangat mungkin, sehingga langkah selanjutnya memang ya mau tidak mau ya mungkin progresnya langsung diupload di Drive sehingga kita itu bisa bantu ya. Kalau misalkan progresnya nggak diupload di Drive itu kita juga nggak bisa bantu. Jadi nanti kalau pendahuluan itu nanti mahasiswa akan merapikan. Nah, kita sekarang ke arah yang tadi kayak misalkan ada tes, ada instruksi-instruksi yang tadi Ibu sampaikan tentang itu mahasiswa nggak bisa bantu ya. Jadi dan itu harus tertulis ya. Kenapa harus tertulis? Ya rencana itu kan kalau nggak tertulis, kalau masih terkonsep di kepala, kadang-kadang apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita lakukan berbeda ketika masih terkonsep di kepala tapi tidak tertulis. Jadi rencana itu harus kita tuliskan. Kemudian tes, pretest juga saya harus tahu pretestnya seperti apa. Ya, jadi ya waktu terus berjalan. Jadi kalau misalkan memang terkendala dengan fisik, ya solusinya mungkin Ibu menghubungi teman mahasiswa ya untuk mengetikkan atau apa gitu ya, apa namanya, atau gimana ya, atau Ibu voice note gitu ya, atau apa lewat WA gitu. Kemudian teman mahasiswa mengetikkan juga. Ini hanya kasuistik ya, karena mungkin dari kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, jadi itu ya Bu Masitoh ya. Jadi intinya solusi-solusi tadi, alternatif-alternatif kita pikirkan ya. Misalkan ya, karena kalau misalkan progresnya misalkan tidak bisa terdeteksi di Drive, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa bantu. Jadi itu ya Bu Masitoh ya. Iya Bapak mau bertanya itu maksudnya kan saya nanya sama guru kelasnya itu 2 kali pertemuan itu bisa gitu, 2 kali pertemuan itu kalau bagi saya sih ya insya Allah sih bisa gitu ya Pak ya, atau nggak perlu ditambah ya Pak? Gimana maksudnya Bu? Maksudnya kan itu kan nanti kan dalam perencanaan itu kan harus ada berapa kali pertemuan biasanya kan gitu kalau PTK ya. Terus untuk siklusnya jadi istilahnya buat menganalisa tingkat keberhasilan itu kan berarti kita lihat apa sih KKM yang kita mau capai gitu kan. Ya, jadi gini, indikator keberhasilan itu memang harus Ibu statekan di artikel ya, di bagian metode. Nah, kita bisa melihat dari misalkan 75% dari keseluruhan siswa mencapai kriteria tertentu, misalkan Ibu tentukan berapa. Kalau KKM-nya di sekolah Ibu berapa kan saya nggak tahu. Nah, ya. Nah, jadi itu ya, itu memang harus kita tentukan sehingga kita berhentinya itu patokannya itu ya Bu Masitoh ya. Semoga cepat berprogres, terutama juga teman-teman yang lain ya. Nanti
pokoknya kendala-kendala nanti apa ya, tetap disampaikan ya kepada teman-teman saya, kemudian apa namanya, biar dibantu gitu. Jadi ya karena waktu terus bergulir nih. Nah mungkin itu ya Bu Masito, kalau ada pertanyaan, saya kurang tahu pertanyaan tadi itu sudah saya jawab atau belum. Kalau mungkin pertanyaannya berapa pertemuan per siklus, tergantung materi yang disampaikan. Misalkan Ibu itu pecahan senilai. Pecahan senilai itu strategi dari pecah telur atau fun cooking itu kan nggak harus telur. Misalkan tahu, tahu yang menurut saya lebih mudah dipotong. Kalau tahunya kan tahu apa dulu ya? Tahu bulat ya susah ya. Nah, tahu yang berbentuk, kalau di pasar itu kan berkotak-kotak itu kan lebih mudah dimasak dan segala macam. Nah, Ibu juga pernah dikirimi buku Bu Puri, Bu Masito? Ya, pernah Pak. Nah, mungkin ini saya tampilkan halamannya, Ibu bisa pelajari. Nah, ini tuh pecahan senilai, Bu. Tapi ini boleh dipakai, boleh tidak ya. Misal nih saya punya marble atau keping atau apalah gitu ya. Isinya itu 12 merah, hitam lah, hitam 6 putih. Nah, katakanlah merah ini apel, putihnya apa gitu ya. Coba anak-anak kelompokkan ya, masing-masing pasangan menjadi setiap pasang 2-an ya, terdiri dari 2 dengan warna yang sama. Nah, nantinya seperti ini. Nah, perhatikan jumlah totalnya ada berapa pasang? Ada 9. Nah, yang merah ada berapa? Ada 6. Jadi keseluruhannya adalah 6 dari 9. Nah, kita fokusnya ke merah dulu ya, 6/9. Kalau yang ini tadi, yang merah dari keseluruhannya adalah 12/18. Kemudian anak-anak ayo kita pasangkan masing-masing keping menjadi setiap kelompok menjadi 3-an, 3 keping. Coba jadinya seperti ini ya. Tadi berapa, ada 12 merah, 18 keseluruhan ya. Nah, perhatikan ketika kita buat 3-an itu ada 4 pasang 3-an. Jadi 4 dari keseluruhannya adalah 6. Nah, ini 4 dari 6. Anak-anak coba kita kelompokkan lagi menjadi 4-an gitu ya. Kalau tadi 3-an, sekarang 4-an. Oh, enggak bisa Pak dibuat 4-an. Mereka biarin salah dulu ya. Biar mereka tahu bahwa ketika dikelompokkan 4 itu enggak bisa ya. Kenapa enggak bisa? Oh, sisa Pak. Sisanya di mana? Yang putih enggak ada pasangannya. Ya kan, sisa 2 kan? Nah, artinya nggak bisa dibagi 4. Coba 5-an, lagi-lagi nggak bisa yang putih, ya kan? Kemudian 6-an baru bisa seperti ini. Apa yang bisa Anda simpulkan? Nah, tadi jumlah tidak kita tambahkan, ya. Keping ini itu nggak ada yang kita tambahin, nggak ada yang kita kurangi. Jadi 6 dari 9 itu sama dengan 12/18. 6/9 ini sama dengan 4/6 tadi. Nah, 4/6 ini sama dengan 2/3. Ini konsep pecahan senilai juga. Nah, selain aktivitas seperti ini, juga aktivitas membuat array. Array itu kayak ya, membuat persegi panjang yang berpola seperti ini. Perhatikan anak-anak, ini itu adalah 12 dari 18. Yang merah 12, keseluruhannya 18. Coba Anda bisa lihat barisnya ada berapa. Oh, ada 2 dari 3 kalau Anda melihat yang merah. Oh, 2 dari 3 itu adalah si apel. Jadi 12/18 itu sama dengan 23. Bisa nggak ini itu Anda susun kembali sehingga membuat pola persegi panjang yang warnanya sama. Oh, seperti ini Pak. Mungkin ada lagi caranya dengan 2 ke sana gitu. Nah, ini juga pecahan senilai. Banyak cara ya pecahan ini juga. Nah, ini kalau Ibu tadi telur, kalau saya suka serabi. Jadi di sini ada serabi. Saya kasih contoh kan serabi ini pecahan senilai juga.
Ya sebenarnya udah lengkap ya. Saya ini juga Bapak Ibu ya, ini bisa mempraktekkan. Ini juga pecahan senilai sebenarnya. Kalau topiknya pecahan senilai ya, ini juga mengenalkan ini mengenalkan konsep pecahan ya. Nah, dengan cara membuat potongan-potongan bangun. Nah, ini bisa dipelajari sendiri lah ya. Jadi kadang-kadang itu anak itu ketika saya tes seperti ini Bu Masito, ini berapa? 1/4, hampir penelitian saya itu hampir semua menjawab itu adalah 1/4. Nah, coba Berarti pretest ya Pak ya. ya Maksudnya pretestnya pengen tahu iya, anak pretestnya harus paham. seperti ini. Iya. Kita pretestnya jangan yang biasa-biasa saja. Pretestnya itu memang ya menggali konsepnya. Kan Ibu tentang konsep ya, konsep pecahan atau pecahan senilai ya. pecahan Nah. senilai karena setelah konsultasi di kelas 3-nya ininya apa tentang pecahan senilai. Ya. Dan begini, apakah yang sudah diajarkan itu boleh diulang? Boleh kalau PTK. Justru harus pernah diajarkan oleh gurunya kan? Karena reflection Ibu tanya ke gurunya lebih kuat kan ketika gurunya mengatakan hal yang sama dengan apa yang Ibu alami. Oh Pak, gurunya juga mengatakan bahwa pecahan itu begini begitu. Tidak masalah kalau PTK, tapi kalau eksperimen jangan. Ya Bu Patri, ya tadi kan eksperimen. Kalau bisa materinya jangan sampai selesai duluan. Ya. Kenapa? Karena nanti ada perulangan. Perulangan materi itu akan menyebabkan anak akan mendeteksi beberapa poin-poin tertentu yang mungkin saja dia itu paham bukan karena materi yang Anda ujikan atau konsep yang Anda ujikan atau teori yang Anda ujikan, tetapi lebih kepada perulangan-perulangan yang Anda sampaikan. Dan adalah tesnya podo gitu ya. Jadi kalau eksperimen dia lebih strict ya daripada karena menguji teori ya. Kalau PTK desain riset nggak menurut saya itu nggak begitu masalah. Saya kira itu Bu Masito, ini hanya tambahan saja. Silahkan nanti. Ya udah. Saya pakai tahu putih sama tahu kuning. Jadi biar beda warnanya. Oke, itu ini kan Ibu kan nanti beragam cara, beragam strategi bisa diterapkan, tidak harus yang telur ya. Yang penting kan fun ya, fun cooking ya. Jadi gimana strategi? Nanti setelah dimain itu tahunya baru jadi tadinya kan saya mau masak dulu baru masuk ke konsep, berarti nanti mungkin ini dibalik dulu deh, maksudnya tahunya itu antara tahu kuning tahu putih, setelah selesai mereka paham baru diolah gitu. Monggo itu Bu Masito, itu strategi yang perlu kita tulis. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita kadang-kadang itu kalau nggak segera ditulis lupa. Itu saya jamin ya. Jadi segera ditulis karena tulisan itulah yang mengikat ilmu ya. Oke, mungkin lanjut yang lain Bapak Ibu. Ayo sedikit lagi dari saya untuk Bu Masito. Okay. Itu bagus ya Bu ya, kalau pengambilan konteksnya itu tadi menggunakan tahu, selain memang itu tahu masuk ya ke konsep untuk yang bisa dibuat pecahan, juga itu kontekstual Indonesia lah ya. Saya nggak tahu kalau di negara lain ada nggak tahu itu. Tapi bagus itu kalau dijadikan sebuah konteks daripada telur gitu ya. Tadi agak susah kalau untuk dibagi 4 gitu. Hanya tadi sore saya baru belajar tentang konsep pecahan ya. Dosen saya mengatakan bahwa hati-hati dalam mengambil sebuah representatif dari pecahan itu. Kita harus meyakinkan bahwa memang sampel benda yang diambil itu yang memang betul-betul bisa dibagi secara adil ya, sesuai konsep pecahan. Contoh, pernah ada satu artikel yang contohnya itu konsep setengah itu ketika kapur tulis dibagi 2. Itu ternyata salah konsep. Karena apa? Ternyata bentuk kapur tulis itu kan satunya ujungnya lancip ya, yang belakangnya itu lurus, sehingga itu walaupun dibagi 2 sama panjang itu tidak bisa masuk ke konsep pecahan. Kenapa? Karena ujungnya berbeda. Nah, apalagi ini kan fun cooking ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, nanti memang
mungkin tidak akan sempurna ya hasil dari pembuatan mereka itu. Mungkin ada yang sedikit agak penyok-penyok, misalkan ada yang lonjong-lonjong, ya itu sih nggak apa-apa. Tapi yang jelas Ibu nanti tetap harus menanamkan bahwa konsep terutama dalam pemodelannya ya, bahwa yang namanya pecahan itu adalah yang bisa dibagi dengan ukuran yang sama gitu Bu. Ya diusahakan kalau memang tahu, kalau misalkan Ibu punya contohnya ya yang memang bisa dibagi 4 sama rata gitu Bu. Jadi kalau nanti ada yang penyok-penyok dikit, ya Ibu ambil contohnya yang memang betul-betul proporsional gitu Bu bentuknya. Itu aja sih sedikit dari saya. Jadi gini, dalam matematika itu kalau saya bilang di disertasi saya itu, matematika itu bukan ilmu pasti ya. Jadi ketika kita mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dengan matematika, misalnya setengah, apakah benar-benar setengah itu persis setengah, benar-benar yang strict bahwa itu memang benar ukurannya setengah? Enggak. Semua itu biasanya disebut estimation. Makanya estimasi itu hampir semua bidang matematika itu semua estimasi. Misal mencari luas segitiga, ketemu jawabannya 38 meter. Apakah pasti 38? Enggak. Ada lebihnya, ada kurangnya. Itu kan kesepakatan juga. Jadi matematik itu penuh ketidakpastian ya. Nah, ini menyoal yang tadi bahwa nanti ketika dibelah itu nanti tidak adil. Ya kita usahakan seadil mungkin, tetapi kalau misalkan kan kalau adil beneran kan nggak mungkin. Tapi kan tahu ini tuh setengah, ini seperempat. Jadi kalau dibuat bener-bener adil nggak bakalan mungkin. Karena ya saya bilang tadi hal itu sangat susah. Gitu ya Bu Masito, silakan. Kalau dari segi konteks memang betul kata Pak Yopi, nggak mungkin sempurna gitu dalam misalkan bentuk tahu itu betul-betul yang kayak kubus banget enggak. Tapi minimal nanti pada saat pemodelan matematikanya gitu Ibu membuat modelnya itu yang memang ditanamkan bahwa konsep pecahan itu yang sama gitu ya pembagiannya dalam pemodelan matematikanya ya. Tapi kalau benda konkretnya kan ya syukur-syukur kita bisa nemuin tahu yang memang proporsional. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting di pemahaman, di penanaman konsepnya gitu ya Pak Yopi ya. Kalau tadi konsep pecahan itu bagi adil ya, dan itu berlaku untuk tadi kalau untuk pasangan hidup itu tidak boleh estimasi Pak Yopi, harus adil juga. Kalau belum merasa mampu adil ya jangan nambah. Oke lanjut silakan Mbak Yasinta. Wah itu udah ada porsinya. Yang di Al-Quran nggak usah diuprek-uprek. Dah lanjut aja yuk. Makasih Bapak Ibu. Ya silakan guru selanjutnya, ada Bu Irma, ada Bu Eva. Ya Bu Eva, coba Bu Eva. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti rencananya itu saya pecahannya pertama tentang konsep pecahan itu sendiri, dan kedua tentang pecahan senilai. Nah rencananya nanti kalau soal hotnya itu saya pakai kertas berpetak Pak. Jadi anak-anak itu nanti dia membuat bentuk-bentuk pecahan, misalnya pecahan 1/2, kertas kotaknya itu, kertas berpetak itu misalnya ada 24 kotak. Nah dengan 24 kotak itu mereka bisa membuat berbagai macam bentuk pecahan 1/2. Misalnya kan dia bentuknya persegi kan Pak, persegi dibagi 2 jadi segitiga, atau persegi dibagi 2 jadi masing-masing persegi panjang. Jadi seperti itu. Nah, saya baru lihat tadi yang Pak Yopi terangkan, membuat indikator soalnya. Nah, nanti insya Allah saya bisa kebut Pak. Jadi saya hanya bisa menyampaikan seperti itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Eva. Saya tunggu ya. Langsung saja ke Bu Irma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi dan ibu-ibu sekalian atas
waktu yang pada saya. Saya di sini akan menjelaskan perubahan yang ada pada PTK saya. Saya di sini mengambil tentang FPB KPK dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya menjelaskan kalau ini Pak, di atas tadi Pak. Ya, misalkan seperti mereka adik kakak ya Pak ya, contohnya dia ikuti les yang berbeda tapi dalam satu tempat dan suatu waktu yang berbeda. Pada suatu waktu bertemu dengan dan waktu yang sama. Misalkan kakak adik yang adiknya ini misalkan les piano, kakaknya les vokal. Kalau kakaknya itu seminggu 3 kali, sedangkan adiknya seminggu 3 kali, sedangkan kakak 2 kali dalam seminggu. Kalau dalam waktu yang sama dan lamanya dia melaksanakan les itu 90 menit. Saat tertentu orang tuanya pasti dong akan mengantar mereka bersama-sama gitu kan. Nah, jadi itu mencarinya dengan suatu ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita, saya memberi contoh misalkan kita suka ada pengajian ya kan. Kalau di tempat saya itu Pak, pengajiannya itu supaya tidak memberatkan si tuan rumah, kita ditugaskan seperti piket, misalkan Mbak Yasita bawa kue apa gitu. Kalau di sini saya mencontohkan, misalkan Bu Ani membawa 40 kue risol, Tari membawa 50 donat, sedangkan Bu Sari membawa 60 kue lapis. Nah, kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah jamaah yang adil, 31 orang itu termasuk ustadz. Nah, jadi berapa satu kotak kue tersebut? Nah, seperti itu kan contoh dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Tambahan saya yang kemarin, Pak. Oke. Udah, Bu Irma. Bisa ada masukan atau kritik, saran, saya terima, tapi jangan hujatan ya Pak ya. Ya. Oke, sekarang gini Bu Irma, kita fokus ke bab 3-nya dulu. Nah, sekarang Ibu mau PTK atau eksperimen atau desain riset atau PTK tadi? Ya, PTK. Oke. Oke. Jadi PTK saja. Jadi saya ketik di sini ya Bu Irma ya. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Untuk menggapai tujuan penelitian. Nanti diperbaiki ya Bu. Ya. Nah, partisipan penelitian ini adalah berapa orang, misalkan 20 siswa, saya nggak tahu 25 atau berapa. Selain partisipan, anak yang berkebutuhan khususnya diabaikan dulu gimana Pak? Kan kelas saya 32. Terus berkebutuhan khususnya itu kurang lebih 5. Jadi 27 aja bagaimana Pak? Nggak usah Bu, jangan. Ya atau gini aja, dikasih keterangan 25 siswa dengan 5 siswa berkebutuhan khusus. Nah, berarti di sini 27 dong Pak, bukan 25, kan jumlahnya 32. Oh nggih. Ini ya. Ya. Nah jadi PTK-nya itu yang normal kita PTK-in, yang
kebutuhan khusus juga kita PTK-in, tapi analisisnya berbeda, jangan disamakan. Gitu. Oh gitu ya ya. Ah. Memang kemampuan beda. Nah, yang selanjutnya bagaimana teaching eksperimennya itu dijelaskan, ya. Iya. Nah, kemudian mungkin atau prosedur penelitian boleh lah ya, prosedur penelitian. Kalau Ibu PTK-nya model yang kayak apa? Ya, PTK itu kan biasanya ada perencanaan, kemudian tindakannya bagaimana, tindakan itu berarti proses eksperimennya, ya. Nah, ketik, kemudian apa lagi? Refleksi, gitu. Nah, berarti selanjutnya adalah analisis. Analisisnya bagaimana menganalisisnya? Ini diceritakan bagaimana menganalisisnya. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, setelah itu buat instrumen tesnya. Ibu, materinya apa, Bu Irma? FPB KPK. Nah, jadi tesnya FPB dan KPK. Oh. Kemudian udah ya, FPB dan KPK ya. Jadi Ibu ada tes. Kemudian nyiapin apa lagi, Pak? Lembar LK. Observasi. Nah, tadi Ibu sampaikan apa? Lembar Pak. Lembar aktivitas. No, Bu. Udah selesai, Bu. Mau cepet kan? Tinggal Ibu ngisi. Nah, kemudian ini mungkin saya ganti dulu ya. Ini saya ganti ya, Bu Irma. Nah, jadi ini tambahan saya, Bu Irma. Ya, Bu Puri mau ada tambahan, Bu Puri? Dari saya ya, intinya kayaknya udah berprogres ya dari kemarin, tapi memang betul kata Pak Yopi harus lihat barangnya ya, agak susah kalau memang mengkoreksi tapi lewat lisan ya Pak Yopi ya. Jadi dari tadi saya mendengarkan, tapi memang akan lebih jelas kalau memang kita baca produknya sih, Bu. Saya kira cukup, Bu Irma. Oke, terima kasih kesempatan Pak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba silakan Bu Fitri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih Pak, terkait pendahuluan yang kemarin udah saya tulis, terus habis itu yang ikut FGD hari Sabtu. Yang mau saya tanyain itu kan kemarin saya sempat tanya ke Bu Nurella juga untuk proses penelitian ini ke depannya bagaimana, karena kan materinya udah berjalan. Terus saya juga tadi sempat translate dan baca artikel yang Pak Yopi kirim di hari Selasa kalau nggak salah. Nah, itu tentang analisis kualitatif gitu. Nah, kemarin itu kan PR saya satu tentang metode gitu. Jadi treatment apa yang nantinya akan saya ambil untuk penelitian ini. Nah, kemarin kan saya mikirnya cuma dua Pak, cuma soal sama pedoman wawancara gitu. Jadi kemarin tuh saya mikirnya jadi pembelajaran secara daring yang saya lakukan terhadap siswa-siswi ini dengan menggunakan Zoom dan jadi penjelasan materinya saya lakukan menggunakan aplikasi Zoom,
Lalu setiap catatannya diupload di Google Classroom. Dan latihan soal saya kirim di Google Classroom, lalu saya kirim ke email. Nah, problemnya yang kemarin saya mau analisis itu mengenai hambatan belajar siswa di masa pandemi. Jadi hambatan belajar siswa yang kiranya dihadapi siswa di masa pandemi ini. Dan itu belum ada bisa dibilang kemarin cukup sampai di analisis kualitatif aja. Nah, ini yang saya lakukan udah benar belum sih Pak gitu. Itu sih Pak yang mau saya tanyain. Mohon arahannya Pak Yopi untuk kerangka berpikir saya harus saya perbaiki. Sama kemarin Bu Nurlela sempat saranin saya untuk lanjut tapi PTK Pak. Nah itu gimana ya Pak? Terima kasih Mbak Fitri ya. Udah ya Mbak Fitri ya? Iya Pak. Ini terakhir saya koreksi kemarin apa ya, saya juga lupa. Jadi progres Mbak apa tadi Mbak sampaikan? Ini kemarin Bapak minta kemarin yang Bapak minta revisi satu hubungan antar paragraf 1 dan paragraf selanjutnya. Jadi saya kemarin saya ubah penulisannya jadi kayak biar sesuai dan berkesinambungan antara paragrafnya. Jadi saya ubah penulisannya. Itu terus habis itu kemarin Bapak juga minta pentingnya materi ini sama hasil penelitian sebelumnya gitu. Jadi saya masukin di di paragraf berapa ya kemarin saya masukin di paragraf 3 kalau nggak salah itu saya saya tambahin mengenai topik ketidaksamaan rasional dan irasional ini. Terus kemarin Bapak juga minta tentang kesulitan yang dihadapi siswa di materi ini. Oke Mbak Fitri, jadi Mbak Fitri mau pakai apa? Saya ngikutin saran dari Pak Yopi aja Pak. Jadi sebaiknya saya pakai apa gitu. Mengingat materinya udah berjalan juga sih Pak. Terus saya baca yang dari artikel yang Bapak kirim di hari Selasa malam itu juga tentang analisis aja Pak. Jadi tadi saya translate dan itu isinya tentang analisis. Jadi analisis kesalahan dalam memecahkan ketidaksamaan rasional dan irasional. Gitu. Jadi sama di sini yang saya baca hasil penelitiannya dia memberikan soal ke subjek peneliti lalu lalu dianalisis dari hasil pengerjaan siswa tersebut letak kesalahan yang dialami siswa itu di bagian apa gitu. Yang saya lihat sih begitu Pak di artikel yang kemarin Bapak kirim. Jadi kalau di sini ada dua pembandingnya. Jadi yang pertama kalau misalkan siswa menjawab soal pertidaksamaan rasional dan irasional itu dengan menggunakan himpunan penyelesaian, menggunakan arsiran dan garis bilangan, seperti apa jawabannya dan seperti apa kesalahannya. Dan yang kedua adalah ketika siswa tidak menggunakan garis bilangan dalam menentukan himpunan penyelesaian. Begitu Pak yang saya baca dari artikel yang Bapak kirim, dan itu juga tentang analisis. Ya, saya kurang tahu ya. Yang saya kirimkan ke Mbak itu judulnya apa ya? Nggak ingat saya. Jadi mungkin saya memberikan itu terkait biar Anda bisa mengadopsi tes dan sama-sama sama-sama materinya sama. Kan tesnya kan bisa kita gunakan untuk penelitian kita. Nah, jadi sekarang Mbak Fitri, please stop dulu pendahuluannya, kerjakan
di bagian metode itu sudah saya ulang berkali-kali. Kita stop dulu pendahuluan karena pendahuluan itu susah. Kita stop dulu. Yang penting kita sudah statekan purpose-nya. Ini sudah fix dulu. Nah, dari tujuan ini berarti penelitian yang akan kita lakukan itu pakai apa untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi masalahnya ini kan anak mengalami hambatan ketika berkaitan dengan masalah ketidaksamaan. Berarti penelitiannya menggunakan apa? Ini saya kurang tahu ya, seharusnya yang membuat keputusan itu kan Mbak, mau tindak tegas atau desain riset. Kalau eksperimen itu kalau materinya sudah dimulai itu udah ini ya, kurang begitu, nanti dipertanyakan lah malah ya kalau eksperimennya, kalau materinya sampaikan. Jadi melakukan tindak kelas atau desain riset. Kalau saya pakai desain research, itu saya instrumennya apa aja ya Pak? Mohon maaf Pak Yuki. Kalau saya pakai desain research, kalau PTK kan berarti nanti saya siapin lembar observasinya gitu Pak. Kalau misalkan desain research itu seperti apa ya Pak Yogi? Instrumennya? Instrumen desain research ya hampir sama dengan PTK Mbak Fitri ya, ada tes, ada apa lagi, lembar observasi. Tapi lembar observasi di sini harus disesuaikan ya, karena kita online, jadi lembar observasinya juga mengikuti ya. Jadi nanti yang observasi masuk ke Google Classroom atau Google Meeting atau apalah gitu ya. Nah, lembar observasinya itu harus disesuaikan. Kalau bisa diberi judul, ini sebenarnya ya. Iya Pak. Anda treatmentnya pakai apa Mbak Fitri? Sejauh ini pakai Zoom Pak, berbantuan Ya, papan itu tulis. medianya. Itu medianya. Pembelajarannya seperti biasa Pak, saya masih penjelasan materi. Ya, kan pembelajaran biasa alami miskonsepsi ya kan. Berarti kan Anda ingin menawarkan solusi biar tidak terjadi miskonsepsi atau mengurangi miskonsepsi. Kira-kira apa yang bisa mengurangi miskonsepsi itu? Kira-kira apa yang mana itu bisa kita kita gunakan ketika kita pembelajaran online? Kira-kira apa? Harus dipikirkan sekarang. Kalau enggak, kalau ini udah ditutup, nanti udah lupa lagi mikirin yang lain. Kira-kira pembelajaran apa? Mandiri sih Pak, masih saya belum kasih treatment apa-apa. Jadi yang sudah berjalan ini pembelajarannya seperti biasa dan siswa lebih. Jadi setelah saya menjelaskan materi, perbedaannya dengan yang selama ini saya lakukan ketika pembelajaran daring ini, lebih ke siswanya itu belajar mandiri. Jadi dari apa yang saya sudah jelaskan, terlepas dari mereka paham atau tidak karena kendala yang mereka hadapi, akhirnya mereka yaitu belajar mandiri. Kalau misalkan ada yang ingin mereka tanyakan, langsung diskusi via WA grup ke saya. Jadi belum ada yang belum ada treatment yang khusus yang saya kasih. Ya, itu nanti dipikirkan ya. Itu harus dipikirkan. Treatment apa yang cocok, yang mana kecocokan itu dicocokkan dengan tujuan kita, yaitu mereduksi miskonsepsi.
nah itu ketika saya ajari dengan biasa-biasa saja, itu terjadi miskonsepsi. Nah, ketika Anda ngajari yang sekarang ini terjadi miskonsepsi enggak? Masih, Pak. Nah, contohnya apa? Ini Anda ungkapkan di mana sih di paragraf ini? Bentar, Pak. Nah, ini Pak, saya cuma jelasin sedikit, Pak, di atas. Iya. Sebelum paragraf ini. Bentar, Pak, saya buka dari saya deh. Nah, kalau PTK itu harus ini ya, berdasarkan pengalaman diceritakan di sini. Nah, pengalaman umumnya, ini kan pertanyaan umumnya itu masih Anda masih berpendapat ya. Kalau bisa itu berdasarkan pengalaman, bukan pada umumnya. Anda mengalami itu setelah PTK. Jadi usahakan di sini itu berdasarkan pengalaman Anda atau pengalaman rekan guru Anda. Nah, jadi diutarakan di sini apa masalahnya, misalkan konsepsi. Salah satu contohnya bagaimana, itu juga perlu kita statekan. Gitu ya. Oke, tapi sekali lagi saya tekankan yang pendahuluan itu di stop dulu, ini untuk semua ya. Iya, Pak. Dulu, yang penting Anda udah tahu bahwa tujuannya itu ada masalah terkait miskonsepsi, ya. Kemudian Anda ingin menanganinya. Nah, berarti ini pertanyaannya, kalau pertanyaan ini itu lebih ke desain riset, tapi mungkin Anda setkan pembelajarannya apa ya? Kalau Anda PTK ya. Bagaimana pembelajaran X. Nah, itu bisa cek beberapa artikel yang terkait action research itu seperti apa, itu bisa kita contoh pertanyaan-pertanyaan penelitiannya sebenarnya ya. Jadi nanti concern kita ke sini ya, Mbak Fitri. Dan kalau bisa minggu ini ya, Mbak Fitri ya. Siap, Pak. Ini Pak, apa namanya? Saya pegang Tadi ya. kan kalau Apa yang Anda janjikan, pokoknya minggu ini saya akan lihat. Paling enggak Sabtu saya minta Anda presentasi lagi, itu saya lihat mana ininya apa? Metodenya ya, Pak. Ya, termasuk tes, kemudian apa namanya, Pak, satu lagi yang mau saya tanyakan. Kalau misalkan nanti saya pakainya desain research, itu kan kalau misalkan PTK itu kan satu kelas ya, Pak. Satu kelas tuh semua siswanya apa namanya dilihat apakah misalkan kalau misalkan dia hasil belajar, berarti dilihat hasil belajarnya apakah ada peningkatan atau tidak. Kalau misalkan saya pakai desain research, itu bagaimana, Pak, untuk subjeknya? Apa namanya, berapa siswa gitu subjeknya? Mbak Fitri mau desain riset atau PTK? Desain riset sekali ya, Pak, karena PTK saya udah pernah sih lakuin. Memang desain riset udah pernah ya? Belum pernah. Nah, berarti bukan alasan yang tepat berarti kan? Alasannya kenapa kok milih desain riset? Kan sama-sama belum melakukan. Kira-kira alasannya apa? Kenapa pakai desain riset? Nah, baru aja, Pak, di saya. Metode itu tergantung bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sesuatu. Ya, jelas masalahnya tadi adalah miskonsepsi, ya.
Nah, caranya apa? Caranya kan beda-beda. Bisa pakai desain riset, pakai PTK, ya, dan pakai yang lain. Nah, kemudian dia memutuskan menggunakan desain riset. Ya. Itu harus ada alasannya. Kenapa? Ya karena treatment yang saya lakukan itu belum belum fix. Belum terbayang bagi saya bagaimana desain pembelajaran yang yang mampu mereduksi miskonsepsi itu misalnya. Jadi saya akan mendesainnya, Pak. Nah, mendesain pembelajaran itu berdasarkan pendekatan misalkan kalau miskonsepsi itu berkaitan dengan misalkan contoh dan non contoh misalkan, ya berarti Anda bisa treatmentnya itu ya task desainnya juga akan membuat contoh dan non contoh, kemudian cara ngajarnya juga akan menggunakan pendekatan contoh dan non contoh misal ya. Nah, bagaimana alur pembelajarannya yaitu yang Anda akan desain. Nah, jadi kalau desain riset itu dia masih mendesain pembelajaran yang terbaik untuk mereduksi miskonsepsi itu. Kalau action research itu udah punya argumen kuat bahwa metode ini diyakini akan mereduksi. Jadi kita tinggal mengadopsi metodenya misalkan RME misalkan ya, untuk mereduksi konsepsi. Jadi kita tinggal terapkan bagaimana membelajarkan RME. Nah, kalau yang desain riset itu dia desain gitu dan pembelajarannya. Jadi nanti Anda buat tes. Ya. Tesnya itu ya tes tentang itu. Kemudian apalagi ya kalau desain riset itu HLT. Kalau Anda desain riset loh ya. Nah, silakan Anda tanyakan lebih banyak ke Bu Nur karena pendamping Anda Bu Nur ya. Bu Nur Lela. Nah, jadi di sini itu ada 2 yang bisa Anda tanyai. 3 ya. Sebenarnya tanya ke siapa saja boleh, hanya saja yang bertanggung jawab itu saya, Bu Puri, Bu Nur, dan beberapa mahasiswa yang menanggung jawab yang matematika. Nah, silakan Anda tanya ke siapa saja, misalkan Bu Puri misalkan. Ya mau tidak mau karena ini adalah riset Bu Puri juga ya harus mau menjawab Bu Puri meskipun beliau tidak pernah ngajar SMA atau beliau belum punya pengetahuan. Tapi paling tidak kan pengetahuan tentang desain risetnya beliau tahu. Kemudian Bu Nur Lela juga sama gitu ya. Bu Nur Lela lebih nyaranin saya ke PTK sih, Pak. Kemarin mau PTK atau desain riset? Nah, jadi itu tergantung ini. Bu Fitri boleh ya tanya sedikit. Ini sebetulnya tergantung dari ibu mau menonjolkan apanya, pelajarannya atau materinya. Kalau misalkan metode pelajarannya ya wes pakai PTK gitu. Tapi kalau misalkan ibu mau menonjolkan desain pembelajarannya untuk materinya, misalkan desain research gitu Bu. Jadi jangan karena misalkan saran dari Bu Nur Lela, saran dari Pak Yopi atau Bu Puri jangan, tapi ibu interestnya kemana kira-kira, mau mengembangkan lebih ke peningkatan metode pembelajarannya kah, model pembelajarannya kah, atau ke materi yang kira-kira ibu tuh nanti bisa mendesain sesuatu, kira-kira ibu mau kemana? Kalau sekarang sih saya lebih ke materi pembelajarannya, Bu. Jadi gimana kalau misalkan nanti saya berharapnya setelah saya tahu problem di siswa terkait materi ini, nah nanti di tahun berikutnya saya tahu bagaimana saya harus apa yang harus saya bubuhi gitu biar nanti siswa lebih paham materi ini. Itu sih, Bu. Ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu
itu bisa, desain riset bisa. Kalau memang ibu mau, apalagi dua-duanya menurut ibu ini adalah satu kebaruan ya, artinya apa-apa ibu mau dicoba membuat desain riset. Buat apa itunya, materinya seperti apa yang mau ibu tonjolkan gitu, kebaruannya seperti apa gitu ya Bu ya. Iya sih. Gitu ya Pak Yopi, kira-kira pokoknya jangan terpengaruh dengan apa yang tadi di awal saya udah mendengar ya, ketika Pak Yopi pertama bertanya, Ibu udah pasrah. Saya ngikutin kata Pak Yopi aja. Jangan, kalau kata Pak Yopi misalkan Ibu bikin penelitian yang begini-begini yang tidak sesuai dengan hati, nanti malah berat menjalankannya. Kira-kira yang Ibu mudah dan memang udah ada bayangan, itulah kan kita juga tidak strict ya Pak Yopi. Kita tidak harus, para guru-gurunya harus eksperimen atau harus PTK atau harus desain riset, enggak kan. Yang penting Bapak Ibu bisa melakukan suatu penelitian yang memang sesuai dengan interest dan permasalahan yang dihadapi, atau juga misalkan kalau udah punya ide awal yang dimiliki, itulah yang dikembangkan gitu. Kalau kita kan memfasilitasi saja ya Pak Yopi gitu ya. Nah, oke. Bu Fitri, kalau Iya, saya Pak. bisa kasih saran, itu kan Bu Fitri kan bisa lihat draft, itu kan banyak artikel. Nah, yang udah hampir jadi itu Bu Dewi ya. Ada ini yang namanya Bu Dewi. Itu dia pakai desain riset, itu udah ada metodenya udah selesai, instrumennya udah selesai. Nah, bisa mencongak, tapi bukan mengcopy paste loh ya. Mencongak ya, atau mencontek. Tapi menconteknya dalam artian bukan mengcopy paste. Jadi gambarannya biar lebih jelas gitu. Jadi kemarin itu diskusinya panjang lebar ketika Bu Dewi itu membahas tentang desain riset itu. Itu Bu Fitri ya solusinya ya biar cepat. Jadi saya sarankan Bu Fitri untuk mencongak atau mencontek milik Bu Dewi Wulandari kalau nggak salah namanya di Drive. Dia udah selesai terkait desain riset. Nah, tapi jangan mengcopy paste ya. Hanya melihat gambaran besar itu. Ya. Saya masih dengerin Pak Yopi. Jadi itu ya Bu Fitri ya. Jadi Iya Pak. kalau bisa memang lebih bagusnya sih diskusinya dengan guru-guru SMA biar lebih klop terkait materi ya. Jadi misalkan materinya itu terkait itu persamaan kuadrat atau apalah gitu ya. Jadi ada yang mengomentari gitu teman-teman guru yang lain. Nah, kayak ini tadi misalkan ya, meskipun Mbak bisa mengomentari tentang pecahan, tapi menurut saya lebih bermakna ketika Ibu dengan guru SMA, meskipun ya saya nggak bisa memaksa karena hari Rabu Ibu lalu les. Nggak bisa Pak saya. Iya Pak, maaf ya Pak Yopi. Tapi ya maafnya itu jangan hanya hari Rabu aja, jangan juga hari Sabtu juga gitu. Nah, jadi kita hari Minggu kan ya, Bu Fitri ya? Hari Minggu atau Sabtu ya? Sabtu. Nah, kalau SMA Sabtu. Jadi nanti datang hari Sabtu gitu. Ya Pak, siap. Biar lebih ini sih menurut saya lebih soundnya itu sama gitu loh. Ya. Satu ini gitu, satu frekuensi gitu. Nah, jadi itu sih nggak apa-apa Anda gabung dengan SD ya karena memang susah. Yang hari ini doang Pak. Iya. Yang setiap hari Rabu. Yang hari Sabtu saya gabung kok Pak bareng teman-teman SMA. Ya, saya tahu. Tapi ya harus ada progres ya. Ini belum ada progres sama sekali loh. Anda kalah sama Bu Pastri tuh. Bu Pastri itu ngebut sekali itu padahal baru bergabung dalam tanda kutip ya bergabung sebelumnya kena sakit
kemudian langsung ngegas gitu ya. Dan menurut saya beliau yang paling leading beliau. Ya alhamdulillah. Padahal umurnya kalau dilihat saya mohon maaf ya Bu Pasri ya. Tadi buka suara paling muda Mbak Fitri ya. Saya yakin semua kesibukannya ada lah. Bukan berarti saya buru-buru ini berarti saya nggak ada kesibukan ya. Tapi saya nggak pernah ngomong bahwa saya sibuk begini, saya sibuk begitu. Saya itu nggak perlu kita sampaikan lah. Jadi itu untuk menjaga semangat kita masing-masing. Saya kira itu Mbak Fitri. Iya Pak, nanti saya tetap diskusi sama Bu Nurala. Semoga nanti hari Sabtu saya bisa presentasi apa yang Pak Yopi minta hari ini. Amin. Dan sudah siap dengan saya kokoh gitu pendiriannya, saya mau pakai apa dan Ya, itu kembali ke MC ya. Ya, terima kasih Bu Fitri atas presentasinya barusan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan masukan. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum menutup forum pada malam hari ini, mari kita membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdihi. Isi ada Bapak. Di absen dulu, di capture ininya. Oh iya. Videonya mohon dibuka. Belum foto, lupa. Mbak Patri masih di tempat kah? Udah pada muka lewat semuanya. Mbak Patri, Bu Eva, Mbak Fitri. saya webcamnya masih belum bener nih Pak Yopi, mohon maaf ya Pak. Jangan-jangan nggak katoan kamu. Enggak beneran nih Pak, saya coba ya, saya start video nih itu. Tuh, nggak bisa kan Pak? Bener saya nggak bohong, ya Allah. Ya udah. Nah, ditutup aja, yang jelek ditutup ya. Bapak Ibu, yang jelek ditutup, yang cantik ditutup. Aduh. Ya, Bu Pasri lihatnya ke sini ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan dari Bu Toskiatun, saya kembalikan ke Toskiatun Bu Yasinta. Mari kita tutup forum pada hari dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan penelitian lancar kita laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.